Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua yang ada di sini yang mendengarkan simposium pada pagi ini. Saya berterima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk berbagi informasi apa yang saya ketahui, terutama tentang materi yang saya dapatkan dari panitia adalah GERD, yaitu tentang update dan current management dari GERD itu sendiri. Tentu kita sebelum memulai segala sesuatunya, kita harus melihat dari definisi dari GERD. Definisi GERD adalah adanya reflux dari isi dari gaster ke arah esofagus yang menyebabkan terjadinya berbagai macam komplikasi dan gejala yang menyebabkan pasien itu menjadi rasa tidak nyaman. Dan GERD itu dibagi atas dua, yaitu non-erosive reflux disease dan erosive reflux disease. Ya. Terbagi atas dua, erosive reflux disease. Kemudian ya. Oke, prevalensi GERD itu di negara bagian barat, Eropa dan Amerika itu sekitar 30% dari populasi dewasanya itu pada data dari tahun 2017, sedangkan kita di bagian timur itu populasinya sekitar 7,8%, terutama dari East Asia. Itu dapat data dari tahun 2019. Dan kita Indonesia sendiri juga mempunyai data, yaitu dari Prof. Ari Faryalsam dan teman-teman mendapatkan bahwa GERD di Jakarta terutama itu sekitar 13,3%. Jadi cukup banyak juga, dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita perlu lihat patofisiologi GERD. Nah, GERD itu memiliki patofisiologi yaitu adanya clearance atau bersihan dari esofagus yang tidak berjalan dengan baik, sehingga asam yang naik dari gaster ke lambung itu akan menyebabkan tidak terbersihkan oleh saliva atau air liur yang ditelan oleh seseorang tersebut. Sehingga asam itu tinggal di lama dan mengiritasi bagian bawah dari esofagus. Dan ini bisa disebabkan juga yaitu peristaltik dari esofagus itu yang tidak abnormal. Itu juga akan menyebabkan bersifan esofagus jadi tidak begitu baik. Dan yang kedua, adanya relaksasi yang bersifat sementara dari lower esophagus sphincter. Adanya relaksasi sederhana sementara ini akan menyebabkan cairan dari isi gaster yang terutama mengandung asam itu naik ke atas ke arah esofagus dan mengiritasi di sekitar lower esophagus. Begitu juga dengan adanya penurunan dari tone lower esophagus, kemudian adanya stress reflux dan juga hiatal hernia. Hiatal hernia ini akan menyebabkan juga lower esophagus menjadi lebih longgar dari sebelumnya. Terus kemudian penyebab lainnya adalah pengosongan lambung yang terlambat. Pengosongan lambung yang terlambat sehingga terjadi penumpukan dari kita lihat penumpukan dari asam lambung di sebelah sini begitu banyak yang sehingga asam lambung ini akan naik ke atas ke arah esofagus dan akan mengiritasi daerah esofagus. Hal ini juga bisa diperberat dengan adanya HCl, pepsin, enzim pankreas dan garam empedu, sehingga kadang-kadang pada GERD perlu kita lakukan endoskopi untuk kita melihat garam-garam empedu ini apakah naik ke atas, karena garam empedu ini tidak menyebabkan GERD, tapi dia mengiritasi dari mukosa lower esophagus GERD, lower esophagus, sehingga menyebabkan mukosa itu integritasnya hilang dan menjadi lebih sensitif mukosa dari lower esophagus tersebut. Terus kemudian ada teori baru penyebab GERD lainnya adalah terbentuknya acid pocket di sini. Terbentuknya acid pocket, nah, pocket yang bagian atas ini terbentuk, dan ini kalau kita makan dalam makanan yang cukup banyak, bagian pocket yang bagian atas ini yang mengandung acid ini akan naik ke atas. Dia naik terus kemudian mendekati dengan lower S-nya, akibatnya dia terjadi reflux di sana. Dan ini yang biasa menyebabkan adanya GERD postprandial. Nah, simptom dari GERD itu terbagi atas tipikal atau yang disebut sebagai esophageal GERD dan atipikal. Ini mungkin kita semua sudah tahu ya. Dan terutama simptom yang dalam kita mengevaluasi pasien GERD yang terutama adalah heartburn dan regurgitasi. Diagnosis modality pada GERD adalah kita bisa menggunakan PPI test,
Di sini kita lihat PPI test itu hanya direkomendasikan pada yang non-cardiac chest pain, sedangkan untuk yang GERD tanpa non-cardiac chest pain, hasilnya tidak mendukung untuk sebagai alat diagnostik. Terus kemudian kita bisa menggunakan GERD-Q di sini, mungkin sudah sehari-hari. Bila GERD-Q lebih dari 8, berarti kita curiga bahwa pasien itu adalah masuk ke dalam GERD. Dan itu bisa kita untuk memulai terapi. Dan berikutnya adalah kita melakukan esophagoduodenoscopy. Nah, ini penting sekali karena di sini nanti kita bisa melihat ada kelainan struktur atau adanya lesi di daerah lower esophagus yang bisa menyebabkan terjadi GERD-nya itu. Kemudian kita juga harus melakukan pH monitoring, pemeriksaan fisiologi, dan kemudian adalah combined pH metric dan impedance. Untuk kapan kita lakukan esophagoduodenoscopy, yaitu bila ada alarm simptom, misalnya anemia, kemudian tidak muntah yang terus-menerus, terus kemudian berat badan yang turun, adanya perdarahan. Nah, itu bisa menyebabkan kita untuk memutuskan dilakukan endoskopi. Juga bisa dibantu. Oke. Endoskopi, kita melihat GERD ada dari terbagi atas menurut LA konsensus, yaitu GERD A. Kita lihat di sini ada lesi, kita lihat semua satu kolom, tidak lebih dari 5 mm, yang kedua lebih dari 5 mm, dan yang ketiga yang C, ini kita lihat sudah menghubungkan antara dua kolom 1 dan kolom 2, dan yang ketiga adalah sudah 75% dari ini GERD C, dan ini termasuk dengan severe. Ya, manajemen GERD, kita dalam manajemen GERD kita harus melihat apa saja yang ingin kita capai, yaitu relief symptom, prevention of symptom relapse, healing erosive esophagitis, dan prevention of complication. Tentu dalam manajemen GERD kita harus melihat adalah diet. Diet di sini kita harus menghindari hal-hal yang ada di tabel ini, harus dihindari seperti rokok, alkohol, kopi, ini harus dihindari, dan makanan-makanan yang hangat. Dan ini pun disarankan oleh berbagai macam guideline. Kemudian kita harus tambah juga perubahan lifestyle, yaitu penurunan berat badan. Kalau kita berhasil menurunkan lebih dari 3,5 BMI, maka gejala dari simptom dari reflux dari pasien tersebut akan mulai berkurang. Dan kebutuhan PPI-nya pun akan berkurang. Elevating head of bed, kemudian avoid late night of makan malamnya, jangan terlalu malam, terus kemudian tidur baring sebelah kiri, terus kemudian interval makan antara makan dan tidur itu sekitar 3 jam. Ini terutama untuk mengatasi nocturnal reflux dari asam itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah medikasi. Medikasi yang kita lihat di sini ada yang obat-obat mensupresi asid, yaitu ada antasida, H2RA, PPI, dan PCAB erosif. Namun di sini antasida diberi perhatian khusus, antasida tidak menyembuhkan dari GERD, hanya mengurangi simptom. Sedangkan yang lainnya, kita lihat PPI tetap menjadi mainstay dari terapi GERD. Kemudian terapi terbaru adalah PCAB. Ini terutama digunakan pada erosive esophagitis. Yang lainnya untuk masalah delayed emptying gastrik ya, itu kita bisa menggunakan obat-obat prokinetik seperti di sini ada domperidone, metoclopramid, tisaprid, dan yang rucalopride. Terus kemudian untuk transient relaxation kita bisa menggunakan baclofen. Jadi baclofen tidak kita gunakan secara rutin. Kalau kita ada bukti bahwa ada relaksasi dari lower esophagus, baru kita berikan baclofen. Kalau tidak, itu tidak akan memberikan hasil yang baik bagi pasien. Dan hanya bermanfaat pada yang bersifat mild relaksasinya. Kalau relaksasinya lebih daripada mild, baclofen tidak bekerja dengan baik. Kemudian ada mucoprotective agent, namun ini tidak digunakan untuk semua GERD, hanya digunakan yang pregnancy saja. Kemudian alginat juga ada. Nah, alginat ini baru dan kita di Indonesia belum ada, di mana dia membentuk suatu gel di permukaan acid dari di gaster, sehingga membentuk barrier dan mencegah si asam lambung itu untuk naik ke esofagus. Ini alginat, namun di Indonesia masih belum ada. Kita lihat di sini
piket, erosif, itu semuanya merupakan obat-obat baru. Prokolopid, alginat, itu merupakan obat baru. Kemudian terapi yang tambahan adalah surgery. Nah, terapi surgery ini bisa surgery tanpa endoskopi dan surgery dengan endoskopi. Surgery dengan endoskopi ini seperti misalnya fundoplication, Nissen fundoplication. Kalau endoskopik ini juga baru, banyak di sini ada TIF, ada strata dan lain-lainnya. Next. Ya. Kita lihat ini perhimpunan kita tahun 2013 masih seperti ini. Kita lihat dari Southeast Asia, Asia Tenggara yang terbaru sudah mengeluarkan yang seperti ini. Kita lihat, jadi memang harus dari pertama sudah dibedakan bahwa ini mild atau moderate. Jadi sudah ini berarti sudah di endoskopi. Kemudian baru diberikan obat-obat. Di sini kita lihat mereka lebih menekankan pada penggunaan PPI dan alginat. Next. Dan ini dari Jepang, kita lihat Jepang pada untuk primary yang terutama misalnya di puskesmas atau yang lebih rendah, kita tidak punya endoskopi, kita bisa menggunakan guideline yang seperti ini, bagan seperti ini. Namun bila tidak berhasil dalam 24 minggu, sebaiknya dirujuk untuk endoskopi. Terus kemudian ini dari ACG kita lihat di sini juga tetap setelah dilakukan 8 minggu, kita lakukan, kalau tidak ada perbaikan, kita harus lakukan endoskopi ataupun dilakukan functional esophageal test. Berikut. Ya, ini dari Jepang lagi pada yang ringan ya. Kalau yang ringan, misalnya yang NORD, itu yang akan seperti ini kita lihat. Sedangkan kalau yang sedang itu akan sudah mulai digunakan yang mild, yang ringan akan mulai digunakan vonoprazan dan PPI di sini, sudah mulai digunakan. Sedangkan kalau mild sedang severe di sini vonoprazan yang digunakan. Kalau di Jepang vonoprazan semua untuk yang severe, yaitu misalnya LAC dan LAD. Nah, itu yang digunakan. Nah, GERD interpregnancy yaitu terutama disebabkan oleh hormonal change, kemudian adanya peningkatan tekanan intraabdominal, terus kemudian adanya transit time yang lebih lambat pada orang-orang, dan juga ada terjadinya berat badan yang lebih besar pada hamil sehingga menyebabkan tekanan pada gastretnya, dan itu akan menyebabkan reflux juga. Ini patofisiologi seperti ini. Dan manajemennya, next. Ya. Manajemennya kita lihat di sini pregnancy. Pada akhirnya obat-obat yang disetujui adalah PPI. H2 reseptor masih bisa diberikan, sukralfat juga masih bisa diberikan, tetapi bila tidak berespon semuanya, maka harus kembali kepada PPI, dan PPI yang diberikan boleh apa saja kecuali omeprazol. Untuk laktasi, kita lihat sama juga, pada dasarnya sama, namun di sini H2 reseptor yang disarankan adalah penggunaan famotidin, sedangkan ranitidin tidak dianjurkan karena ada NDMA-nya. Dan proton pump inhibitor disarankan, dan terutama di sini dia menyarankan pantoprazol. Namun semua PPI bisa digunakan kecuali omeprazol. Bila tidak membaik dilakukan OGD. Ya, ini definisi refractory GERD. Bila ada GERD lebih dari 8 minggu, maka kita akan berpikir bahwa orang itu memasuki refractory GERD. Dan inilah penyebab-penyebab dari refractory GERD. Dan dalam manajemen refractory GERD, kita harus melakukan functional test. Salah satunya adalah pH monitoring. Di sini kita lihat pH monitoring bisa menggunakan yang catheter base. Kemudian di sini kita bisa menggunakan yang wireless, di mana wireless bisa 96 jam, catheter base cuma untuk 24 jam. Kemudian di sini kita akan melihat dari acid exposure time-nya. Bila lebih dari 6 berarti itu abnormal. Bila dia adalah pH-nya nanti kita dapatkan 4, itu adalah kurang dari 4 adalah asam, kurang dari antara 4 sampai 7 adalah asam lemah, dan kemudian bila dia lebih dari 7 adalah alkalin. Kemudian kita lakukan pH impedance. pH impedance itu menandakan berapa kali reflux terjadi. Bila lebih dari 80 berarti abnormal, bila kurang dari 40 itu berarti normal. Kapan kita memutuskan untuk dilakukan pH impedance? Yaitu bila kita dapatkan hasil yang weakly acidic di sini 4-7, kita ragu-ragu. Nah, kita perlu lakukan di sini. Dan pH impedance dapat dilakukan dengan off PPI maupun on PPI. Off PPI itu untuk membuktikan bahwa orang ini, pasien ini benar-benar menderita GERD. Pada on PPI adalah untuk kita melihat korelasi antara simptom dan dengan GERD-nya itu apakah benar-benar berkorelasi atau tidak, atau simptomnya itu benar-benar karena GERD atau bukan. Kemudian apakah terjadi poor compliance dari obat yang diminum, dan kemudian apakah obat yang
asid supres yang kita berikan itu tidak cukup kuat untuk mensupres asam. Kemudian bila kita lakukan PA impedans namun hasilnya misalnya masih meragukan, kita dapat melakukan yang combine. Di situ kita akan lihat SI, yaitu symptom index dan symptom associated probability. Sesuai dengan konsensus Lyon, kita lihat konsensus Lyon, bila AET-nya kurang dari 4% atau lebih dari 6%, ini kita sebut sebagai abnormal. Bila refluxnya lebih dari 80 berarti juga abnormal. Kombinasi dari semua ini akan menyatakan bahwa orang itu menderita GERD, disertai dengan simptomnya itu adalah berhubungan dengan GERD. Makanya perlu dilakukan pemeriksaan pH monitoring dan pH impedans. Kita lihat ada perlu dilakukan manometri, ini untuk membedakan bahwa ada penyakit lainnya atau yang menyebabkan GERD, kita lihat, ataupun sebenarnya menyerupai dengan simptom GERD. Kita lihat di sini adalah akalasia, ini kita lihat manometri seperti itu, EGJO, manometrinya seperti demikian. Kemudian rumination, ini bersendawa. Kemudian belching, ini juga bersendawa karena suatu kebiasaan. Next, ya ini yang membuat kita masuk ke dalam era personalized medicine, di mana CYP2C19. CYP2C19 ini diketahui cukup banyak pada orang-orang Indonesia oleh penelitian oleh Debozorki, kita lihat sampai 37%, dan ini mempengaruhi dalam terapi nanti, terutama terapi PPI. Kita lihat terbagi atas yang paling ujung, misalnya yang ini berarti yang extended, yang rapid metabolisme, jadi obat diminum, tetapi tidak berefek karena obat cepat sekali metabolisme oleh tubuh. Dan yang ini intermediate, kemudian yang ini adalah yang poor metabolisme, artinya obat lama di dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan toksik, terutama obat-obat PPI. Di Indonesia, kita sudah melakukan penelitian ini oleh Dr. Miftah dan kawan-kawan. Kita lihat di Papua ternyata lebih banyak orang-orang yang menderita poor metabolisme, sedangkan di bagian Jawa dan Bali itu lebih banyak orang-orang yang menderita rapid metabolisme, sehingga diberikan obat. Kita harus memilih obat-obat yang tidak bekerja melalui CYP2C19. Ya, saya izin 5 menit lagi. Kemudian ini untuk long term safety PPI sering ditanyakan. Kita lihat ini adalah penelitian landmark dari long term PPI oleh Muyedi dan kawan-kawan, bahwa hanya terbukti adanya enteric infection, yang lainnya tidak terbukti. Kita lihat dari p-value-nya. Karena ini banyak terjadi dan dianggap oleh Muyedi bahwa apa yang terjadi itu adalah protopathic bias. Kemudian ini adalah ACG guideline menyatakan sebaiknya seorang gastroenterologi tidak perlu khawatir untuk memberikan PPI selama benefitnya lebih besar daripada mudaratnya. Kemudian dari Jepang juga menyatakan kita jangan ragu-ragu untuk memberikan PPI jangka panjang. Kita indikasi untuk surgery pada GERD adalah satu, kita lihat ini, kita rekomendasikan adalah pada LACD yang tidak respon dengan terapi atau mengalami hernia, atau pasien-pasien yang sering mengalami regurgitasi walaupun sudah diberikan PPI, kemudian pasien yang gemuk dengan GERD namun tetap gejalanya muncul, kita bisa memberikan ROX-NY gastric bypass. Kemudian kita dapat memberikan TIF pada pasien-pasien yang ada hernia hiatalnya. Terus kemudian dari Jepang juga menyarankan terutama bila ada extraesophageal yang tidak respon dengan PPI. Surgery pada GERD itu terbagi atas Nissen fundoplication, terus kemudian ini strata dengan radiofrekuensi ablasi, terus kemudian yang ini MSA, jadi pemasangan ring, terutama pada pasien-pasien GERD yang ada hiatal hernianya. Terus kemudian yang ini Muse, kita lihat juga. Kemudian ini adalah ARMS, ini dilakukan musektomi, kemudian nanti fibrotik, dan itu akan menyebabkan terbentuk yang seperti di gambar G, terbentuk ikatan yang begitu kuat. Terus kemudian transitional fundoplication. Next. Namun kata dari ACG nyatakan sebelum dilakukan endoskopi surgery, kita harus melakukan manometri. Karena untuk menyingkirkan itu adalah akalasia ataupun absen contractility di situ. Nah, ini adalah obat-obat pada refractory GERD. Kita lihat yang medikal, ada keuntungan dan kerugiannya. Di sini stressingnya terutama pada surgery, kalau saya stressing, bahwa surgery kita harus mempertimbangkan bahwa setelah surgery orang akan mengalami disfagia dan rasa bloating. Dan ini harus dijelaskan dari awal sehingga tidak menjadi komplain. Dan bukan berarti orang sudah di surgery tidak membutuhkan PPI. Ada penelitian ternyata 6 bulan setelah surgery orang-orang tetap masih membutuhkan PPI. Dan ini adalah manajemen refractory GERD, terutama akan ditekankan. Kita lihat
Di sini ada functional test sudah harus dimasukkan, yaitu pH metri dan PI pendang. Kemudian ada, kalau kita dapatkan pasien hypersensitivity, rumination blazing, atau functional heartburn, kita bisa sarankan untuk melakukan pemberian neuromodulator maupun dilakukan behavioral therapy. Next. Ya, ini dari G untuk manajemen ekstraesofageal. Intinya, kita lihat kita berikan PPI sampai 12 minggu tidak ada perubahan, kita harus mulai berpikir untuk melakukan functional test juga. Terus kemudian perlu diingat bahwa bila dalam 2-4 minggu tidak ada perbaikan, maka kita harus berpikir untuk dilakukan pH impedance test, kemudian juga dipikirkan apakah pasien ini akan disarankan untuk operasi atau tidak. Ya, jadi kesimpulannya, prevalensi GERD itu meningkat baik di bagian barat maupun belahan timur. Kemudian invasive testing itu sangat dibutuhkan dalam menegakkan maupun menyingkirkan hal-hal yang dapat menyebabkan simptom seperti GERD. Kemudian PPI masih menjadikan terapi utama pada GERD. Namun sekarang kita sudah punya PCAP yang mungkin ke depan akan menjadi terapi yang baik untuk GERD ini sendiri, terutama yang erosif GERD. Terus kemudian minimal invasive surgery dan endoscopy option itu merupakan suatu terapi yang novel, tetapi long term manajemennya masih harus kita evaluasi lebih baik apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih baik pada pasien atau tidak. Sekian dan terima kasih.